Pemirsa, di segmen yang kedua ini kita masih tentang percovidan. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, selain kita harus menerapkan protokol kesehatan, juga harus tetap menjaga kondisi tubuh kita supaya sehat dan selalu fit. Nah, di Indonesia ada salah satu pohon yang sebetulnya udah ada dari zaman nenek moyang kita dulu. Tapi sekarang mulai booming lagi nih, karena pohon ini punya banyak khasiatnya. Nah, pasti yang menebak-nebak udah ngelihat pohon di belakang saya. Benar sekali, pohon kelor, yang mana katanya daunnya ini punya banyak khasiatnya. Nah, bagaimana proses pengolahan daun kelor ini nantinya akan dijadikan apa saja, dan juga apa aja sebetulnya khasiat dari daun kelor ini, langsung saja ikuti saya, Mas Sidik Sang Kreator. Sebenarnya kelor sudah dikenal sejak dulu oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan sehari-hari. Namun, entah kenapa, dahsyatnya khasiat kelor justru lebih dulu diekspos oleh orang Eropa dan Amerika. Bahkan daun kelor di Indonesia lebih dikenal sebagai daun untuk mengusir jin, sihir, dan hal-hal yang berbau klinik. Tapi jangan khawatir, di Bandung, saya berkenalan dengan kreator yang mengembangkan tanaman ajaib ini sebagai herbal yang praktis digunakan. Selamat pagi, Pak. Weh, pagi. Waduh, lagi sibuk nih. Alhamdulillah, baik. Lagi sibuk nih, Pak. Ya, biasa aja. Lihat-lihat tanaman. Oke. Gimana? Pak, ini tadi saya lihat di depan Iya. ada pohon kelor. Iya, Jadi betul. saya tertarik buat kesini nih, Pak. Oh, Nah, iya. memang Bapak membudidayakan pohon kelor, Pak? Ya, apa namanya? Ya, karena khasiatnya yang banyak tapi belum banyak orang tahu. Jadi saya kok pengen apa namanya? Membuat bibitnya untuk kemudian siapa yang butuh bisa menanam di rumahnya. Makanya di sini ada yang kami bibitkan dari kecil. Ini dari biji nih, Kang Yelmi. Ya, makanya tadi saya tertarik banget, kata orang-orang daun kelor itu bisa buat diabetes, bisa Ya. juga buat darah tinggi. Betul. Terus juga banyak banget khasiatnya untuk segala macam penyakit. Itu benar nggak sih, Pak? Betul. Pak Pranata, Iya. daun kelor yang bagus sebetulnya kayak gimana sih, Pak, buat dikonsumsi? Sebetulnya untuk yang dikonsumsi yang khasiat yang paling bagus itu yang tua. Jadi bukan yang di ujung-ujung sini, tapi yang di tangkai-tangkai bawah. Nah, ini yang seperti ini saya kumpulkan ini Iya, warnanya hijau tua. Nah, ini nanti kita petik, kita buang dahannya, sisakan daunnya, kemudian kita cuci. Saya pengen lihat dong, Pak, gimana proses selanjutnya setelah dipetik ini, lalu diproses apa lagi dan bagaimana? Boleh, Boleh, Pak? Ayo, Ah, kita ke dalam. asik. Oke, Pak, Iya, iya. makasih. Ayo. Saya bantu, Pak, silakan. Ya, mari. Wah, ternyata Pak Pranata Catur sudah lama meneliti dan mengembangkan tanaman yang dikenal juga dengan nama moringa ini. Ternyata kandungan daun kelor ini sangat dahsyat dan hal ini belum banyak diketahui oleh banyak orang. Satu-satunya kelemahan tanaman ini adalah baunya yang cukup menyengat, sehingga membuat sebagian orang enggan meliriknya. Pak Pranata yang merupakan alumni Unpad Pertanian ini mengajak saya melihat bagaimana ia mengolah daun kelor ini menjadi berbagai produk yang praktis untuk digunakan sebagai obat, minuman, dan campuran makanan. Nah, Kang Yelmi, kita mau prosesnya di sini nih. Oke. Tapi karena habis dari kebun, saya ganti dulu deh ya. Kayaknya saya juga harus ganti baju supaya steril ya. Tadi habis dari kebun, sekarang kita mau bikin jadi olahan macam-macam. Saya sudah siap, tinggal nunggu Pak Pranata datang. Nanti kita langsung lihat aja bagaimana daun kelor diolah. Nah, itu yang Wih. yang sudah jadi teh, Oh, ini yang teh. dikeringkan, kemudian Oke. di oven sedikit sebentar, ini Nah. jadi teh seperti ini, teh celup, teh tubruk. Tubruk. Oke. Teh celup juga bisa. Oh, ini Seperti tercelupnya. ya. Oke.
Oke. Nah, yang tadi, yang sudah kering tadi, itu seperti ini bentuknya, Kang Ilmi. Warnanya masih hijau, masih segar, terlihat kering tapi segar ya Pak Iya. ya? Tapi aroma kelor banget ya. Iya. Nah, ini yang membuat orang kalau sekali mungkin enak-enak saja minumnya, tapi kalau udah 3 hari minum berturut, aduh bosan dia gitu. Makanya kita buat kapsulnya sekarang. Daun banget gitu. Daun banget gitu. Tentunya ini untuk home industry, alat kapsulnya seperti ini. Beda dengan kalau di Industri. Di industri kan lebih udah otomatis Masinisasi ya. Oh gitu. Mhm. Ini dosisnya segimana nih Pak Pranata? Dosisnya, maksudnya takarannya. Takarannya. Takarannya ini lu pakai kapsul ukuran 0. Kalau ada 00 yang kecil, ini 0 yang ukuran 250 mg. Ada lagi ukuran 1, 2 dan sebagainya. Tapi ini kita pakai yang itu. Kalau di pertanyaan dosis agak sulit. Kita kalau pakai alat ini akan terukur nanti, akan penuh si kapsulnya. Tapi tidak bisa langsung banyak, Kang Ilmi, harus sedikit-sedikit. Karena kalau langsung banyak nanti tidak padat kapsulnya. Masih ada ruang-ruang kosong ya. Betul. Nah, sedikit dulu, tercover semua, kemudian kita press. Ya. Dulu nih Pak. Belum? Nah. Sip. Ya. Udah. Jadi Jadi. kapsul daun kelor. Wah. Ini dia pemirsa, kapsul daun kelor yang tadi udah kita buat dari proses pemetikan, pencucian, pengeringan sampai akhirnya tadi diproses menjadi kapsul seperti ini. Wah, ini banyak banget, Pak. Ya, seperti ini nanti kita buat banyak, kita simpan di tempat yang steril. Ada silika gelnya untuk mencegah oksidasi dan kelembaban berlebih. Udah kita simpan, terus kita kemas dalam botol deh. Sudah lebih dari 5 tahun, Pak Pranata mengolah daun kelor yang bernama ilmiah Moringa oleifera ini menjadi produk kesehatan. Kandungan berbagai vitamin A, B, C, dan E, serta mineral seperti kalsium, kalium, fosfor, dan zat besi, protein, asam amino esensial, hingga asam folat, membuat alumni UNPAD ini menekuni tanaman berdaun hijau ini. Pak, boleh dijabarin lebih lanjut Mas Pak? Kandungan dari daun kelor ini sebetulnya apa aja gitu Pak? Lalu keunggulan dibandingkan dengan tanaman-tanaman herbal lain juga apa sebetulnya? Ini kita ada flyernya nih, Oke. kita baca aja. Coba kita lihat, vitamin A-nya. Ini 10 kali wortel. Potasium, itu kaliumnya 15 kali pisang. Kalsiumnya 17 kali susu. Vitamin C-nya sih cuma setengah kali jeruk, tapi ini cukup tinggi loh. Kemudian zat besinya 25 kali bayam, proteinnya 9 kali yogurt. Tinggi juga. Luar biasa. Luar biasa. Dan bicara soal protein, tidak banyak tanaman yang mempunyai kandungan protein atau asam amino. Iya, ini kan protein kayak telur, Nah, daging gitu ya, kayak betul. ikan. Ternyata daun kelor juga Daun kelor protein yang banyak tinggi. proteinnya. Saat saya bertanya tentang khasiat daun kelor ini, Pak Pranata mengungkapkan saking banyaknya khasiatnya, ada kekhawatiran dirinya membesar-besarkan alias overclaim. Padahal Pak Pranata hanya meneruskan testimoni dari para konsumen yang sudah banyak merasakan khasiat tanaman ajaib ini. Kurang afdol jika saya tidak mencicipi khasiat dari daun kelor ini. Pak Pranata menyuguhkan saya teh seduhan daun kelor. Ini nggak mau berhenti minum deh Pak. Enak ya? Enak karena sensasinya menyegarkan ya. Itu baru mulutnya, tapi kalau rutin minum, badan Lebih terasa lagi ya. Sayangnya di balik dahsyatnya khasiat daun kelor ini, ternyata dukungan pemerintah kepada pengembangan dan budidaya daun kelor di Jawa Barat khususnya masih dirasa kurang. Pak Pranata sebagai pelaku UMKM berharap
adanya dukungan baik dari segi perizinan, pemasaran, dan promosi daun kelor ini. Dirinya berharap jangan sampai potensi daun kelor ini tidak diklaim, bahkan dikembangkan secara masif oleh negara lain.